Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan di video kali ini, serta di podcast kali ini, aku mau kasih dua tips and trick sederhana yang sebetulnya tidak sesederhana itu. Cuman kalau kalian sudah mampu atau mahir melakukan itu, aku yakin itu akan bisa membuatmu lebih mudah attracting atau menarik jodoh dan cinta sejati. Tapi ini bukan hanya jodoh romantis atau pasangan pacar, suami atau istri. Yang pertama-tama, tanyakan ke dirimu sendiri, apa makna dan definisi cinta untuk dirimu sendiri. Cinta itu artinya buat kamu apa? Lalu yang kedua, tanyakan juga, apa makna dan definisi jodoh untuk dirimu sendiri. Karena, percayalah, percuma sayang kalau kita masih berusaha untuk memaksakan diri, cari cinta ke sana sini, atau berusaha cari kepuasan, pemuasan, fulfillment, atau keutuhan dari cinta, acceptance, atau validasi dari eksternal, kalau kita belum paham gimana rasanya mencintai diri sendiri dan memenuhi cups atau cawan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki sendiri dari dalam. Mau kita coba kejar ke ujung dunia manapun, pasti sangat mungkin kita tetap merasa kosong, pamrih, gak puas, atau bahkan marah. Yang ada nantinya malah kita bisa melihat apa yang kita miliki itu adalah proyeksi atau cerminan dari ketakutan, kesepian, atau bahkan luka atau trauma dari masa lalu yang belum selesai. Nah, tips yang kedua adalah, kalau kamu sudah paham definisi dan makna cinta serta jodoh sesuai kebutuhanmu pribadi, bukan tuntutan orang lain atau paksaan orang lain, dan step up the game and play the game. Beranikan dirimu untuk mulai, berani jatuh cinta lagi, dan ikuti prosesnya. Karena menurutku banyak orang takut buat jatuh cinta, dan takut sama cinta karena mereka sebetulnya hanya takut pada rasa sakit, dan takut pada ketidakpastian. Padahal ketidakpastian dan luka itu adalah bagian dari proses kehidupan. Itu bagian dari proses. Toh, dalam kartu tarot saja ada kartu Wheel of Fortune, yang artinya hidup itu berputar dalam siklus, seperti roda. Tidak ada hubungan yang pasti menjamin bahagia 24 jam. Seiring waktu, aku semakin yakin dan percaya kalau jodoh itu pasti sepadan. Kalau kita mau sebut jodoh itu cerminan diri, bisa iya dan bisa tidak. Tapi pasti sepadan, sesuai proses dan sesuai kapasitas kita, serta sesuai apa yang berhak dan pantas kita terima. Tergantung juga proses perkembangan diri, proses kita menerima cinta, proses kita berani untuk mencintai, sebagaimana, sebesar apa. Tergantung self-improvements. Karena cara tiap individu, cara manusia, cara kita memandang, menghargai, dan menerima serta mempersepsikan cinta itu bisa sangat-sangat terbentuk dan dibentuk oleh pola asuh dan pengalaman-pengalaman dari masa lalu. Entah oleh orang tua, orang-orang yang merawat kita, caretakers, lingkungan sekitar, bahkan lingkungan pergaulan. Tiap individu pasti memiliki pemahaman, ekspektasi, dan kepercayaan yang berbeda-beda tentang cinta dan realita cara mereka memandang, menerima, dan mencintai dalam hidupnya. Pasti beda-beda. Ada loh hasil risetnya, kalau anak-anak dari keluarga broken home, itu atau orang-orang yang sering lihat banyak celah argumentasi di lingkungan keluarganya, atau dia merasa pernah disakiti, mereka pernah dikecewakan, mereka pernah patah hati, mereka masih dendam, mereka masih emosi. Mereka gampang banget, lebih sulit buat buka hati, lebih sulit buat buka diri. Sesederhana bukan hanya untuk cinta, bukan hanya untuk status romantis, tapi takut buat buka hati dan buka diri untuk lingkungan pergaulan baru. Kecuali kalau itu bukan akumulasi atau trauma dari masa lalunya, melainkan memang free will
atau keputusan pribadinya memang ingin untuk sementara waktu mungkin masuk ke dalam hermit mode atau untuk menutup diri. Keputusan pribadinya. Tapi banyak orang nggak sadar dia terjebak dalam matrix atau terjebak dalam program, terjebak dalam ketakutan, terjebak dalam luka, terjebak dalam kekhawatiran. Takut buka hati, takut buka cinta, takut buat terima cinta, takut ngerasa nggak dicintai, takut ini, takut itu. Kenapa? Karena udah kebentuk, otaknya terlanjur menormalkan apa yang kita anggap biasa untuk menjadi habit atau beliefs, karena otak kita sangat mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan itu alasan kenapa aku sering bilang, trauma atau luka yang kita nggak berani akui atau nggak berani sembuhkan, entah kita denial terus, kalau luka dan traumanya tidak divalidasi, itu bahaya dan yang rugi kita sendiri. Dalam berproses, dalam kita berusaha untuk nyembuhin luka dan nyembuhin trauma juga pasti butuh waktu. Dan kita harus akui kalau dalam hidup nggak mungkin nggak ada manusia yang nggak pernah terluka, nggak pernah kecewa atau nggak pernah patah hati. Tapi izinkan diri kamu untuk buka pikiran kamu dan menyadari kalau oke, lukanya, traumanya, pengalamannya bisa aku jadikan sebagai pelajaran memantaskan diri. Maksudnya pelajaran memantaskan diri gimana? Pelajaran untuk kita bertumbuh, pelajaran untuk kita aku bisa bilang attracting atau align lebih selaras lagi dengan hubungan-hubungan yang lebih sehat dan orang-orang yang memang sefrekuensi sama kita. Ingat, kalau dalam setiap hubungan butuh ada interaksi yang seimbang, timbal balik, reciprocated, ada interaksi di mana keduanya sama-sama berjuang agar hubungannya terus bertumbuh dan sehat, agar hubungannya bukan hanya untuk memuaskan ego, nafsu, atau obsesi, tapi bisa jadi berkat untuk semua pihak yang terlibat, bahkan orang-orang di sekitar semua yang menjalin hubungan. Beberapa hari yang lalu aku ada diskusi singkat dengan salah satu temanku. Beliau bukan orang Indonesia. Aku akan bacakan dulu singkat cuplikan chat pesan yang disampaikan oleh temanku ini. If you want love, you have to start with yourself. Solve and heal your heart, soul, and body. Let go and don't be afraid of the unknown. Make yourself fall from the burdens and strings of worries and fears. When it comes to love, we have to let go of wanting to know about love. Ketika kamu menginginkan cinta, kamu harus paham dan mulai belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Selesaikan dan sembuhkan luka yang mungkin berada di hatimu, di pikiranmu, di jiwamu, atau bahkan di memorimu. Lepaskan itu semua dan jangan takut pada ketidakpastian. Izinkan dirimu untuk jatuh dan bebas menuju cinta dari beban atau ketakutan, bahkan kekhawatiran. Karena ketika kita mau bahas atau bilang tentang cinta nih, sebetulnya yang perlu kita lepaskan juga mencakup harus selalu ingin tahu segala hal tentang cinta. Karena pada akhirnya cinta itu perlu dirasakan. Kalian mau tahu nggak? Ini sebetulnya alasan kenapa aku nggak mau terlalu banyak bikin love reading, atau ramalan cinta. Bukannya nggak mau, boleh kok kalau kita mau coba cari tahu ramalan cinta atau ramalan jodoh. It's fun kan? Itu seru. Tapi kalau dilakukan misalnya tiap hari atau tiap minggu, tiap saat, jatuhnya kamu juga jadi nggak bisa lihat proses kamu dalam berusaha menyembuhkan luka atau trauma kamu tentang cinta. Malah bisa jadi obsesif. Obsesi yang nggak sehat. Karena percayalah, setiap orang yang dikirimkan untuk masuk dalam hidup kita, entah pengalaman yang kalian miliki atau pengalaman yang kita miliki dengan orang itu menyenangkan atau kurang menyenangkan, ada fungsinya, ada tujuannya. Mereka dikirimkan untuk masuk dalam cerita hidup kita, ada perannya. They all bring certain kind of lessons. They all have the abilities to project or even show us blind spots atau insecurities within us. Mereka punya potensi untuk nunjukin kita kelemahan-kelemahan atau kekurangan kita ada di mana. Tapi bukan berarti kita harus selamanya melihat kelemahan atau kekurangan itu jadi batu sandungan. Kita bisa gunakan itu jadi batu loncatan dan bagian untuk improvements, perkembangan diri.
Karena percaya sama aku, hati-hati. Jangan sampai ketika kamu terlalu berusaha untuk menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang lain, atau kamu betul-betul baru merasa, aku baru bisa bahagia kalau punya pacar, kalau sudah menikah, kalau sudah ini, kalau sudah itu. Hati-hati, malah jadi pamrih ketika kamu berpikir atau berasumsi, kok ekspektasinya tidak sesuai realita ya. Karena pada akhirnya yang punya kapasitas paling besar dan tanggung jawab paling besar untuk mencintai dan menerima diri kita sendiri apa adanya, itu adalah diri kita sendiri. Nah, teman-teman, sudah seberapa jauh nih proses kamu latihan untuk mencintai diri sendiri? Jangan menyerah ya. Aku percaya sama kalian, dan aku yakin kalian bisa. Well, semoga konten dadakan ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.